Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para pemirsa, para teman sosial, para sobat sosial dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru tentang program sembako atau program BPNT dan juga keterkaitannya dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya Kementerian Sosial sudah menerbitkan surat ke Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia tentang penyaluran BPNT bulan Juni dan bulan Juli dan juga keterkaitannya dengan keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022. Salah satu isi dari keputusan Menteri Sosial tersebut yaitu tentang bahwasanya BPNT dan PKH nantinya akan dipecah sesuai dengan kriteria, baik itu dari kriteria umur dan kondisi kesejahteraan si KPM tersebut. Dan ini memang pada saat ini yang banyak dikhawatirkan oleh para KPM, apakah bisa mendapatkan program BPNT lagi dan program keluarga harapan kembali. Nah, sebelum saya menyampaikan informasi lebih jelas dan lebih detail sesuai dengan isi surat yang dilayangkan oleh Kementerian Sosial tersebut, sebelumnya agar channel saya ini terus berkembang, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Ya, para pemirsa, pada beberapa hari ini memang itu para KPM BPNT itu berbondong-bondong untuk melakukan pengecekan saldo BPNT untuk bulan Juni dan bulan Juli, karena memang informasinya sudah beredar sangat luas sekali bahwasanya BPNT Juni-Juli itu cair langsung sekaligus 2 bulan. Nah, pada saat ini memang itu Dinas Sosial itu belum mendapatkan pemberitahuan dari Kementerian Sosial bahwasanya penyaluran BPNT Juni-Juli itu sudah dicairkan dan juga mekanismenya seperti apa. Apakah tetap seperti sebelumnya tidak ada klasifikasi umur sesuai dengan keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022. Nah, pada hari ini, tepatnya tanggal 11 Agustus 2022, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial itu menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi, kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota yang ada di 431 kabupaten kota, bahwasanya untuk BPNT Juni-Juli itu sudah dicairkan ke rekening masing-masing KPM sesuai dengan bank penyalur yang ada di daerah tersebut yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh Kementerian Sosial, yaitu Bank Penyalur, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank BSI untuk wilayah Aceh. Nah, surat tersebut menegaskan bahwasanya dicairkan sudah Juni-Juli untuk 431 kabupaten kota. Dan juga informasi sesuai dengan isi surat tersebut, keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako atau BPNT dan program keluarga harapan, yang salah satu poin di keputusan Menteri Sosial tersebut bahwasanya untuk BPNT itu sudah dipecah berdasarkan umur dan kondisi kesejahteraan sosial, yaitu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menangani program BPNT lansia, disabilitas, anak tanpa keluarga. Dan untuk Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani BPNT usia 40 sampai dengan 60 tahun dan juga lansia yang ada ataupun disabilitas yang ada di keluarga tersebut. Dan untuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial itu menangani program BPNT usia 40 tahun ke bawah. Nah,
Artinya keputusan Menteri Sosial nomor 101/Huk/2022 itu sudah diterapkan oleh Kementerian Sosial. Ada pemecahan data sesuai dengan kriteria yang diputuskan melalui keputusan Menteri Sosial tersebut. Nah, dan para KPM yang dikhawatirkan selama hari ini bahwasanya sesuai dengan informasi yang beredar bahwasanya usia 40 tahun ke bawah tidak akan mendapatkan program BPNT lagi ataupun program PKH lagi. Nah, dengan terbitnya surat ini jelas untuk usia 40 tahun ke bawah itu masih tetap mendapatkan BPNT, tetapi sudah mulai dilakukan pemecahan data. Jadi BPNT-nya itu diterbitkan datanya oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan di surat tersebut diminta kepada Dinas Sosial untuk melakukan monitoring, melakukan pengawasan keterkaitan dengan harga, keterkaitan dengan pelayanan dan komoditas-komoditas yang diberikan oleh e-warung kepada KPM bahwasannya sesuai dengan ketentuan, yaitu yang memenuhi unsur sumber karbohidrat seperti beras, unsur sumber protein hewani seperti ikan, daging, telur, protein nabati seperti tahu, tempe, vitamin, mineral, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, sesuai dengan isi surat tersebut, perlu digarisbawahi, itu ditujukan ke 431 kabupaten kota. Dan bagaimana dengan 83 kabupaten kota lain? Mungkin para KPM setelah mendapatkan informasi melalui media sosial ataupun informasi melalui media-media lainnya yang sebelumnya itu dicairkan melalui kantor pos, yaitu untuk alokasi April, Mei, Juni di 83 kabupaten kota juga melakukan pengecekan. Tetapi setelah dicek tidak ada saldonya. Nah, bagaimana dengan 83 kabupaten kota yang sebelumnya itu untuk BPNT itu sudah dicairkan untuk alokasi April, Mei, Juni. Artinya Juni sudah diterima. Waktu itu total BPNT-nya diterima sebesar 600.000 dan BLT minyak goreng 300.000, dan itu diterima oleh para KPM dengan jumlah total 900.000. Artinya untuk yang belum diterima adalah BPNT Juli. Nah, sesuai dengan surat tersebut, kemungkinan besar untuk BPNT Juli para KPM itu nantinya tetap disalurkan melalui kantor pos. Karena memang surat yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai penyalur atau yang mencairkan setelah dihapusnya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, ditembuskan juga itu ke PT Pos Indonesia. Nah, jadi para KPM yang sebelumnya mendapatkan total uang dari kantor pos sebesar Rp900.000 dengan perincian BLT minyak goreng sebesar Rp300.000, BPNT April, Mei, Juni sebesar Rp600.000, untuk BPNT Julinya itu akan tetap melalui kantor pos. Kapan akan dicairkan? Nah, untuk itu pastinya dalam waktu dekat, karena dalam penyaluran ini data-data itu sudah terhimpun di Kementerian Sosial untuk segera dibayarkan atau dicairkan oleh kantor pos yang ada di 83 kabupaten kota. Dan untuk ini para KPM yang mendapatkan BPNT pada saat ini sudah melakukan pencairan ataupun yang belum mendapatkan informasi untuk melakukan pencairan, untuk dapat memanfaatkan bantuan BPNT ini sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan program ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam meringankan untuk belanja sembako, beras, ikan, telur, buah, sayur, ataupun bahan-bahan yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan program BPNT. Dan untuk yang dicairkan nantinya melalui kantor pos di 83 kabupaten kota, walaupun itu dicairkan secara tunai, itu tetap pemanfaatannya untuk membeli sembako. Di mana membeli sembakonya? Yaitu membeli sembakonya itu bisa di mana saja, baik itu bisa di warung tetangga dekat rumah, di pasar tradisional, ataupun di tempat-tempat lainnya yang menyediakan sembako sesuai dengan tujuan, sesuai dengan yang diperbolehkan di program BPNT. Semoga para KPM ini bisa memanfaatkan bantuan ini nantinya secara bijak, yang dicairkan secara tunai dan tidak
dipergunakan atau dipakai untuk keperluan yang lain, tidak untuk membeli sembako. Nah, dengan adanya surat yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial ini melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, sudah jelas BPNT sudah dicairkan dan Dinas Sosial sudah ditugaskan untuk melakukan monitoring dan pengawasan agar KPM mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya yang diberikan oleh warung selaku penyalur yang ditunjuk oleh Himbara maupun ditunjuk oleh Dinas Sosial yang ada di 431 kabupaten kota tersebut. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan informasi bagi para KPM dan para pemirsa yang membutuhkan informasi tentang program BPNT. Sekali lagi, agar channel saya ini terus berkembang, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya Heri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.